mengabulkan permintaan saya ya. Sudah. Cuma ilmunya kita yang terbatas, pengetahuan kita. Gimana cara Allah mengabulkan doa kita? Yaqbalullah ala ma sa'al. Allah kasih langsung dan serupa dengan yang kita inginkan. Langsung dan serupa, Pak. Apa coba? Langsung dan serupa. Kita bilang begini, ya Allah, anugerahi saya keturunan. Saya sudah menikah 4 tahun. Enggak lama dari doa itu, istri kita positif hamil. Ini namanya diijabah langsung serupa dengan yang kita inginkan. Memang ada Ustadz yang tidak serupa, ada. Kita minta begini Pak, ya Allah, Rabbi habli minas solihin, kasih saya anak keturunan yang soleh. Allah kasih tapi nggak serupa, sejenis Pak, tapi tidak serupa. Sama anaknya tapi bukan anak kandung kita. Ternyata kita diminta untuk ngajar anak-anak TK, TPA. Dari pagi kita ngajar TK, sore kita ngajar TPA. Setiap hari kita dikasih anak-anak yang soleh-soleha bareng sama kita. Pagi-pagi ketemu anak, sore ketemu anak, sehingga rasa rindu kepengen punya anak terobati dengan anak-anak ini. Ini Allah kabulkan sejenis tetapi tidak serupa Pak. Karena kepengennya punya anak kandung, betul ya? Tapi Allah kabulkan belum anak kandung, tapi masih anak asuh, anak didik. Berarti Allah sudah kabulkan, sudah. Dah. Atau yang ketiga Pak. Pertama tadi apa? Allah kabulkan dengan cara langsung dan serupa. Yang kedua, Allah balas dengan cara sejenis tapi tidak serupa Pak. Nggak sesuai dengan doa kita, tapi sejenis. Yang ketiga, Allah berikan, Allah kabulkan dalam bentuk lain yang menjauhkan kita dari bala musibah. Jadi kenapa kemudian kita nggak tertimpa musibah tuh Pak? Jangan-jangan karena doa kita itu. Kita minta sama Allah, ya Allah, jaga rumah tangga saya. Pengen punya anak-anak yang soleh. Belum juga dikasih anak, tapi kita selamat Pak sama istri. Yuk coba nih Pak, nih. Kurang bersyukur apa kita? Yuk lihat berita. Kita suami istri Pak masih akur. Kalaupun ngambek cuma adu punggung Pak. Paling nggak tegur sapa. Berita gimana? Suami suruh pulang sama istrinya. Nyampe rumah suruh masuk ke dalam, disiram sama bensin, tangannya diborgol. Mau apa kita Pak? Mau apa coba itu? Ditanya sama polisi, Mbak, kenapa melakukan ini? Saya nggak sengaja, nggak niat. Pak, bos, kalau nggak niat, nggak pakai bensin nyiramnya, pakai kecap. Itu namanya nggak niat, nggak bakalan kebakar. Kalau bensin mah ya Allah, kita alhamdulillah sengambek-ngambeknya istri kita mah Pak, paling nggak negor kita, diem aja. Tapi nggak pernah, makanya minta tolong saya dari tausiah di malam hari ini, kalau ada bensin di rumah tolong jauh-jauhin Pak. Mohon maaf ini mengerikan soalnya, ya Allah. Allah ngabulkan kita dengan cara langsung dikabulkan. Tapi serupa. Allah minta anak, kasih anak, minta kerjaan, bener dikasih kerjaan penghasilan. Atau yang sejenis, tapi nggak serupa. Kita mintanya gini, ya Rob, kepengen banget punya anak, bisa masuk kampus UI, negeri. Nggak masuk UI, tapi masuknya IPB. Sama-sama negeri. Sejenis Pak, tapi nggak serupa. Sejenis, sama-sama kuliah negeri, tapi nggak serupa. Gitu cara Allah ngabulin. Atau cara Allah ngabulinnya adalah dipalingkan, yatasarraf minal bala'il musibatis su, dari musibah bala yang buruk.
Allah bikin kita ternyata nggak masuk di sana, nggak masuk di sini, masuknya di tempat lain supaya terjaga dari pergaulan yang tidak sesuai, yang tidak baik. Makanya dalam berdoa kepada Allah kesempatan, Pak. 7 Dzulhijjah, 8 Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah. Udah tinggal 2 harian lagi. Waktu yang baik. Yang mau puasa, puasa. Yang mau puasa, puasa, silahkan. Sempurnain kita punya puasa. Kasih makanan ke yang puasa pas buka. Kalau ada kakak adik lagi puasa, bikin sayur sop, kuahnya banyakin. Banyakin. Kakak adik sepupu pada puasa tuh. Beneran, kan dagingnya kita belum ada kan. Kuahnya dulu cicil. Kasih aja semangkok. Diaduk sama sepupu kita. Mana isinya itu? Kata Ustadz suruh sedekah walaupun hanya kuah. Ya tapi definisinya jangan diterjemahin gitu banget ngapa. Ya Abu Dzarrin, wahai Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan. Rasulullah ngasih nasihat kepada Abu Dzar, kalau engkau masak sayur, fa'akthir ma'aha, banyakin kuahnya. Wa ta'ahad jiranaka, bagiin ke saudara sama kerabat. Ini kiasan. Maksudnya dibanyakin kuahnya adalah bukan kuah sayur yang dimaksud, makanan apa aja lebihin, kasih tetangga atau kasih saudara. Bukan kuah beningnya Pak, udah bening, nggak ada isinya, wala tomat satu, wala potongan wortel nggak ada. Ya Allah, kalau ada orang kayak gini Pak, keluarin aja dari kakak kita Pak. Satu, berarti masuk di awal bulan Dzulhijjah, kesempatan yang mau puasa sunnah. Yang mau disempurnain lagi apa Ustaz? Berbagi buka puasa. Bagiin. Minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan bisa sampai Mekah Madinah. Doain biar sampai kemudian melaksanakan ibadah haji. Sampai kita insya Allah. Biar kita dipanggil sama Allah. Memantaskan ikhtiar kita. Allah tidak memanggil yang mampu, tapi Allah memampukan yang dipanggil. Ketiga Ustaz, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal julus. Hati-hati jadi orang yang cuma diem rebahan doang. Iyyakum wal julus, cuma duduk-duduk doang. Julus, jalisun, orang yang duduk tuh Pak. Julus, duduk mulu gitu, nggak ngapa-ngapain maksudnya. Nggak gerak-gerak Pak. Ustaz, kita bingung mau gerak kemana? Ke masjid aja udah. Gerak, bergerak. Fa inna fil harakati barakah. Karena di dalam gerak itu ada keberkahan. Hati-hati. Nih, besok kan kita nih mulai kemudian ngencengin hari nih, karena mau menuju Arafah. Maka kesempatan kita gerak tuh maksudnya gimana Ustaz? Ada yang dibaca, ada yang kemudian dikerjain, kira-kira gitu Pak. Maka menuju tanggal 10 Dzulhijjah, perbanyak kita baca Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah. Ya Allah, mudahkan kami sampai ke Mekah dan ke Madinah. Lalu Pak, perbanyak kita mengucap kalimat yang dibaca juga oleh mereka-mereka yang melaksanakan ibadah haji. Kalimatnya bukan talbiyah karena kita tidak ada di sana. Kalimat yang diperbanyak adalah istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Baca 100 kali istighfar, jangan lepas. Tapi Pak, yang paling afdol di nomor 3, iyyakum wal asr. Hati-hati cuma lewat waktu antara asar sama maghrib. Ini waktu baik nih. Mulai dari hari ini Jumat, mulai besok, mulai sampai hari Ahad. Itu waktu the best Pak. Asar sampai maghrib. Asar sampai maghrib. Karena kan maghrib kita mau buka puasa tuh. Rata-rata ya. Berarti gimana Ustaz?
ba'da asar, ibu-ibu udah mandi, kita udah beres-beres Pak, ba'da asar yang tidak dagang. Kalau dagang terusin dagang. Yang tidak kerja shift sore, kita cuma di rumah aja, maka jam 4:30, jam 5, 5:30 sejadah gelar, mandi kita yang cakep, lalu kemudian ini waktu yang terbaik. Kata Nabi SAW, hadza asrun, ini waktu asar yang diperebutkan oleh malaikat-malaikatnya Allah. Asar Pak, ba'da asar maksudnya sampai maghrib nih. Jadi asar, rapi sholat asar, bersih-bersih, rapi-rapi, siap-siap, 4:30, jam 5, 5:30 kita udah di sejadah. Apa yang udah ke masjid Pak, 5:30 udah di Al-Barokah sini, di sini. Kalau nggak buka puasa di rumah ya. Kalau buka puasa di rumah ya di rumah dulu dah. Takjilin dulu, batalin dulu. Kalau nggak di sini aja udah. Ngapain Ustaz? Baca istighfar 100 kali. Baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Biar apa Ustaz? Ini zikirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia meminta kepada Allah, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini bacaan Nabi dengan para sahabat Pak. Kalau lagi pada kumpul, fazadahum imana, iman mereka bertambah ketika mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita baca 100 kali Pak. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Gitu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dari ba'da asar tuh. Ba'da asar langsung boleh. Tapi yang enak sambungin ke maghrib Pak, biar nggak putus gitu. Hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahim hina ulqiya finnar. Hadis Bukhari. Dibaca oleh Nabi Ibrahim waktu dilemparkan ke dalam api yang panas. Nabi Ibrahim bacanya hasbunallah wa ni'mal wakil. Qalaha Musa hina faraqal bahr. Baca juga Nabi Musa ketika terpisahnya lautan itu Pak, dipukul oleh tongkat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mana Pak? Mana yang kita punya masalah terbelah seperti Nabi Musa membelah lautan? Mana yang kita nggak masuk akal? Nggak masuk akal. Mana bisa api jadi dingin? Tapi kata Allah buat Nabi Ibrahim masuk akal. Ya narukuni bardan hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi dingin Pak. Mana yang kita anak kita nggak bakalan punya kerjaan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Punya apa kerjaannya? Mana yang kata kita anak kita nggak bakalan nikah, ini udah perawan tua, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nikah Pak. Mana yang kata kita kemudian nggak mungkin anak kita sekolah di sana, tapi kalau kemudian kita bilang hasbunallah wa ni'mal wakil, mungkin Pak. Nabi Ibrahim mungkin hasbunallah wa ni'mal wakil. Kayak ini masalah nggak bakalan bisa beres. Nabi Musa nggak beresin. Wa idh faraqna bikumul bahr. Istighfar kita, baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Kumandang azan dah. Allahu akbar. Yang pada puasa Dzulhijjah, yang pada kemudian puasa menjelang 10 hari raya 10 Idul Adha, kita buka puasa takjil. Nah lanjut Pak, itu waktu-waktu yang baik. Jadi khusus hari ini Jumat kan, udah cakep banget. Tadi kita udah berdoa di Jumat. Besok Sabtu, besok Ahad, Senin udah 10 Dzulhijjah. Ahad, besok hari Ahad kalau di Mekah itu Arafahnya beda 1 hari sama kita. Nggak ada masalah Pak, karena patokannya bukan Arafah, patokannya waktu zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi masih hidup pun, Nabi masih hidup nih, lalu kemudian di sana masih Arafah, Nabi sudah makan Pak. Kenapa sebabnya? Karena Nabi udah hari raya Idul Adha.
Udah duluan. Karena memang waktunya berbeda ketika Nabi dalam keadaan safar. Jadi tidak menjadi masalah. Meskipun di sana Arafah, lalu kemudian kita belum Arafah, tidak jadi masalah. Di sana Lebaran duluan, ya nggak apa-apa. Di sana Lebaran, kita baru puasa Arafah. Nggak ada masalah, Pak. Karena bukan menjadi kiblat kita. Yang menjadi kiblat itu Ka'bahnya. Adapun waktunya bukan menjadi kiblat buat kita. Karena memang berbeda jamnya. Waktunya pun berbeda. Sudah. Yang penting adalah doanya kita, istiqomahnya kita. Asar jam 5, setengah 6 kita udah ngetekin waktunya. Ngetem kalau bahasa kita ya. Sudah nongkrong. Apa bahasa kita, Bang? Ngejogrok. Apalagi dah bahasanya dah. Udah nyiapin bener-bener kita menuju waktu maghrib. Siap, udah ketemu, minta sama Allah. Terus yang keempat, doa ini yang sangat baik kata Rasulullah SAW, doakan dirimu, keluargamu, dan anak turunanmu. Itu Pak. Dirimu saya, keluargamu saya sama kakak, saya sama adik, saya sama istri, saya sama orang tua, saya sama mertua, itu keluarga. Anak turunanmu saya sama anak saya sama cucu saya. Doain itu Pak. Biar sama saudara akur, tegur sapa gitu Pak. Dia emang lebih kaya dari kita, tapi hati kita ribo, nggak ada masalah. Tapi dia sombong Pak Ustadz, biarin aja, itu urusan dia dengan Allah. Saya nggak ada urusan sama kesombongannya. Habis dianya kayak gitu, urusan dia udah sama Allah. Urusan kita adalah ngejaga silaturahim. Sapa adik kita Pak. Jangan-jangan rezeki kita yang sempit gara-gara kita nggak mau nyapa kakak sama adik kita kali itu. Kakak sama adik dari kecil diakurin sama orang tua, dibarengin sama orang tua. Orang tua udah nggak ada, bukannya ngalirin pahala, malah mutusin silaturahim. Dan kata Allah, siapa yang mutusin silaturahim? Berarti kamu mutusin hubungan dengan aku. Lah kata Allah, kalau mutusin hubungan dengan aku, lawang yang ngasih rezeki aku, ya aku nggak kasih ke kamu. Akhirnya dagangnya buntu, bisnisnya jeblok, proyeknya berantakan, wahakata dan seterusnya. Nah makanya kata Allah, minta nih kita Pak, agar dijaga diri kita, keluarga kita, dan anak turunan kita. Kita tuh siapa Ustadz? Saya. Keluarga tuh siapa Ustadz? Saya dengan istri, orang tua, mertua, kakak, adik. Berat ini Pak, emang gampang apa ini? Dulu kalau masih bocah berantem gitu Pak. Habis selesai mandi juga balikan lagi Pak. Dulu waktu masih kecil ya, ngelihat adik kakak berantem, beda tim main bola, tendang-tendangan dia Pak. Dikeplak-keplakan. Habis mandi jajan bareng Pak. Anak kecil marahnya bentar. Tapi kalau udah gede Pak, ya Allah, nggak mukul-mukulan, nggak tendang-tendangan, tapi nggak sapa-sapaan juga. Makanya lawan itu udah, lawan rasa gengsinya, rasa nggak enaknya, rasa nggak panggil banget kayaknya nih Pak Ustadz, sombong banget, biarin aja udah. Yang sombong dia, gitu Pak. Yang pelit dia. Saya dan Bapak nggak akan dihisap gara-gara sifatnya orang. Orang sombong banget itu Pak Ustadz. Itu nggak ada catatannya kita di hadapan Allah. Saya nggak dihisap dengan kesombongan Bapak. Itu orang Pak Ustadz, kalau ketemu saya lewat jalan lain, kalau ketemu saya dia ngumpet, itu urusan dia Pak. Saya nggak dihisap gara-gara orang nggak mau nyapa saya. Tapi saya dihisap kalau saya nyari jalan lain pas mau ketemu Bapak. Saya dihisap kalau saya nggak nyapa adik saya, nggak nyapa kakak saya. Terus kita tahu ponakan kita dalam keadaan nggak bisa bayar sekolah, terus kita nggak peduli, itu saya dihisap Pak. Tapi kalau dia yang nggak peduli, itu urusan dia Pak. Faham nih maksudnya Pak. Maka jangan urusin yang bukan urusan kita. Jangan mati-matian untuk mengejar sesuatu yang nggak dibawa mati. Ini nggak ada hisapnya buat kita. Oh Pak Ustadz, itu saya nggak ngerti deh sama itu orang Pak Ustadz. Kenapa sih dia nggak negor-negor saya? Biarin aja Bu. Kita nggak dihisap gara-gara dia nggak tegur kita.
Kita nggak negor orang, baru dihisap. Dia tuh Pak Ustadz, nggak ada senyum-senyumnya sama saya. Itu urusan dia Pak, mungkin sariawan, sakit gigi, atau lagi operasi nggak boleh senyum selama 3 tahun kali. Macem-macem Pak, macem-macem. Cuma kita nggak tahu aja, belum nanya. Berarti gimana Ustadz? Kita minta qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita dari panasnya api neraka jahanam. Caranya Pak Ustadz, jangan mutusin silaturahim. Jangan mutusin silaturahim. Jangan mutusin silaturahim. Gak jaminan Pak, gak jaminan yang paling punya harta paling nyambung silaturahim. Enggak. Yang paling lulusan pondok gitu, atau yang ngerti agama malah yang belum tentu. Karena yang paling penting adalah yang hatinya paling lembut, yang hatinya paling ikhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ikhlas gitu Pak. Ridho sama takdirnya Allah. Oh, saya jadi anak yang paling bontot. Kakak saya jaya, nomor 2 kaya, saya nomor 3 biasa-biasa aja. Ya Rob, saya ridho. Gitu Pak. Ridho, nggak apa-apa. Ya Allah, dulu waktu masih hidup kakak saya nomor 1 dibiayain sama orang tua saya. Waktu nomor 2 dibiayain. Pas saya orang tua saya mati. Terus gimana? Terima, ridho. Ada orang Pak konsultasi sama saya nggak terima sama kakak saya. Kenapa emang? Waktu kakak saya nikah itu 3 hari 3 malam Pak Ustadz. Kakak saya nomor 2 ibadahnya di gedung yang besar. Pas saya mau nikah bapak ibu saya mati Pak Ustadz, meninggal. Nggak terima saya. Lah ya hidupin lagi aja kalau nggak terima. Hidupin lagi aja. Abang datang aja ke Tanah Kusir, hidupin lagi, bilang Pak Haji bangun, ini anak bontot belum dibiayain. Kok bisa marah? Bagaimana? Itu takdir yang sudah Allah tentukan sama kita. Pasti terbaik, nggak mungkin terbalik. Nah, saya juga bingung nasihatinnya. Maka jawabannya ridho Pak, ridho sama ketentuan-ketentuan yang Allah berikan. Makanya nih, pegang nih baik-baik. Senikmat-nikmatnya nikmat adalah nikmat yang bisa dinikmati itu Pak. Ini udah pegangan Pak. Saya tuh Pak kayak makin hari makin nambah umur, makin banyak ketemu jamaah, makin ketemu banyak masalahnya orang. Lama-lama saya mikir hidup saya nih Pak paling nikmat bener gitu Pak. Kemarin saya ketemu orang Pak, datang, Ustadz tolong bantu saya keluar dari masalah saya. Apa masalahnya? Saya kemarin dapat proyek Pak Ustadz. Saya datengin investor. Investor itu ngasih uang ke saya 62 miliar. Saya jalanin proyek, pas mau mulai jalan proyek, SPK-nya palsu Pak. Surat perintah kerja proyek ini dipalsuin Pak. 60 miliarnya udah keluar. Proyek nggak jalan, saya ke investor harus ganti uang. Proyek nggak jalan, saya punya utang 62 M. Saya bilang aja sama dia Pak, waktu seneng lu nggak pernah datang ke gua. Giliran 62 M ngapain datang ke saya? Saya bilang mikir aja sendiri Pak. Udah saking emosinya saya Pak, udah datang nggak bawa apa-apa. Kelong masakin Indomie kita. Ya begini emang kalau kadang-kadang kita perhitungan Pak. Tapi saya bilang apa Pak? Mas, orang ya, nih ya, mungkin ini pelajaran. Nggak mungkin ada sesuatu yang dibebankan kepada kita kecuali masih ada beban orang lain yang masih ditanggung sama kita Pak. Coba pikir-pikir lagi, pernah terjadi yang sejenis ini nggak? Mulai kepikiran, ya dulu waktu itu saya pernah ngezolimin, ya muter-muter aja dah, muter-muter aja ini urusan Pak. Tapi ngelihat orang kayak gitu Pak, saya jadi bersyukur gitu, pulang kayak ya Allah, alhamdulillah Pak, kagak pernah ngelihat duit miliaran dan nggak punya utang uang miliaran. Alhamdulillah. Tidurnya kayak apa itu orang Pak? Punya utang segitu tuh tidurnya gimana?
Kalau kita tidur, Masya Allah. Makanya Bu, kalau suami tidur dan ngorok, mendengkur, sujud syukur udah. Bener Pak? Sujud syukur kita. Ya Allah, suami gua tidur ngorok, nggak punya utang berarti nih. Bener Pak, cobain. Tanya namanya yang punya utang 60 miliar Pak, bisa tidur nggak itu? Ya Allah, nggak bakalan bisa Pak, nggak bakalan bisa. Saya lebih nangis lagi gini Pak, urunan pengen korban. Kan ada patungan tuh kalau korban kan ya Pak, dipegang sama seseorang. Mobilnya rusak, servis pakai uang itu Pak. Motornya rusak, servis pakai itu. Keperluan apa-apa gitu. Pas giliran kambing, korban udah di DP-DP-in. Pas mau bayar, uangnya nggak ada. Uang orang, patung-patungan nih buat masang sapi, buat korban sapi. Kan rata-rata 3 juta, 3 juta setengah gitu ya Pak. 3 juta setengah kalau sama 7 orang berapa? Ya banyak lah ya. Bisa 24, 25 itu. 25 juta apa nggak 3? Motor rusak servis keluar 1 juta. Ya kan? Mobil servis 2 juta, 4 juta, ganti oli. Begitu aja terus. Rumah ada yang bocor. Kayaknya mikirnya di otak dia uang 25 juta tuh banyak. Nanti saya taruh lagi, saya ganti gitu. Terus. Mau bayar nih. Ini kasus sekarang nih Pak. Ini bukan kasus tahun kemarin nih. Sekarang ini. Ngomongin sekarang. Terus apa kata dia? Giliran saya mau bayar Pak Ustadz, waktunya kemudian si tukang sapi, Pak saya mau kirim ya. Dia bilang, Pak tambahin lagi bisa nggak Pak? Buat bayar ini saya, keperluan buat ini segala macam. Karena baru DP. Pas dia mau dicek, uangnya tinggal 1 juta Bang. 1 juta nih. Tinggal 3 hari lagi. Ya Allah ya Karim. Waktu dia WA, saya nggak balas Pak. Ya, saya udah paham nih arahnya kemana kan ya. Udah ngerti saya, nggak mungkin pengen sedekah ke pesantren saya, enggak ini mah. Maksudnya apa Pak? Aduh, kayak gitu. Senikmat-nikmatnya nikmat adalah nikmat yang bisa kita nikmatin. Jangan girang dulu Pak kalau punya. Kita punya nih, 25 juta jarang-jarang megang. Tapi ini punya orang. Punya siapa? Punya orang Pak. Dibayarin. Gimana tuh ntar? Allahu a'lam ya. Terserah itu urusan mereka dah. Tapi maksud saya Pak, senikmat-nikmatnya nikmat adalah nikmat yang bisa dinikmati meskipun belum memiliki. Ini paling enak Pak, paling enak kita. Alhamdulillah sama istri kita masih punya rumahnya cuma sepetak, 2 petak, belum punya apartemen, belum sampai townhouse gitu. Alhamdulillah. Ya gara-gara rumah sepetak Pak, senggolan mulu, anak punya mulu. Anak 4, 5, enak Pak. Gampang itu. Udah begitu aja udah. Makanya di dalam hadis ini disebutkan nanti nih Pak, mulai hari ini Jumat, ini hari Sabtu, ini hari Ahad, terus Arafah, Dzulhijjah, Lebaran 10 Dzulhijjah. Maka doa kita tuh dari ba'dal asar sampai maghrib adalah ku anfusakum wa ahlikum wa ala auladikum. Doa buat kita, saya sendiri. Doa buat keluarga kita. Siapa keluarga kita? Saya sama adik, saya sama kakak saya sama orang tua saya sama mertua saya. Kudu akur. Tapi dia nggak menegur saya Pak Ustadz. Kalau dia nggak menegur saya, itu urusan dia. Saya negor orang itu atau saya tidak negor orang itu, baru urusannya hisabnya dengan Allah. Saya dengan Allah. Saya tidak dihisab dengan urusan orang nggak negor saya Pak. Pak Ustadz, orang itu kalau ketemu saya kabur Pak Ustadz. Ada kan ya Pak ya? Kalau ketemu gitu nyari jalan lain gitu Pak. Urusan dia Pak, bukan urusan kita. Urusan kita ketemu aja. Kalau bisa kita tabrakin aja Pak. Maksudnya kita nyapa gitu. Gimana kabarnya? Sehat. Wahakadha, minta sama Allah. Maka ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal julus bil asri. Waktu asar menjelang 10 Dzulhijjah, apalagi sekarang nih. Sekarang udah berapa sih? 7. Besok 8, lusa 9.
besoknya lagi 10. Maka 8, 9 besok nih Pak, sempurnain dari ba'dal asar, jam 5, setengah 6 udah di atas sejadah. Minta sama Allah, apa yang diminta? Nomor 1 haji, karena kita di bulan haji. Minta, ya Allah, tahun depan mudah-mudahan nggak perlu lagi sholat sunnah nggak perlu lagi kemudian puasa Arafah, karena sudah ada di tanah Arafah, nggak perlu puasa sunnah, nggak perlu puasa sunnah. Yang kedua, doain diri kita, keluarga kita dan anak turunan kita. Kenapa? Sebab Ustaz, ini adalah kunci rezeki kita Pak, kunci rezeki kita, kunci rezeki kita, anak-anak kita, orang tua kita. Udah. Tapi Pak, meskipun kemudian kita mendoakan anak-anak kita, jangan lupa juga kita mengawal, membersamai anak-anak kita nih Pak. Tanyain anak kita nih yang udah pada besar, tolong tanyain ada di mana, sholatnya gimana, dengan cara bahasa bapak dan ibu masing-masing. Dengan cara bapak dan ibu masing-masing. Misalnya cuma sekedar singkat doang, ngomongnya ke anak kita abang kadang-kadang, atau adek, dek jangan lupa sholat di kerjaannya. Ya, jawabnya gitu kan ya. Tanyain nanti kita punya anak kita yang paling tua, kadang-kadang dipanggilnya kakak, sholat subuhnya bangun. Ya, cerewet amat, terserah dia mau bilang cerewet kek, mau bilang apa, tapi kita ngingetin sholat. Masalah kita berantakan mulu Pak Ustadz. Yang kita beresin masalah kerjaan kita, masih nggak beres masalah kita. Kita pikir yang berantakan itu masalah dagangan kita beresin toko kita, masih nggak beres masalah kita. Kita pikir yang berantakan Pak, masalah laporan kita, keuangan kita, dibikin beres laporan keuangan, masih belum beres masalah kita. Ternyata yang belum diberesin sholat kita Pak, sholat yang masih berantakan. Rapiin sholatnya, Allah rapiin urusan kita. Beresin sholatnya, Allah beresin masalah kita. Cobain dulu, jajal dulu Pak. Supaya apa? Supaya ini bisa sampai di titik kita mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan kemudahan bisa berangkat sampai ke Mekah Madinah. Doakan keluarga, doakan kita, keluarga dan anak turunan kita. Yang ketiga Pak, minta rizki. Karena ini bulan ibadah pakai harta. Kurban pakai harta Pak. Nggak bisa pakai perasaan, nggak bisa ini. Dan kurban ini lumayan besar biayanya bagi orang yang nggak punya iman ini Pak. Kalau nggak ngitnya pakai akidah gitu, kayak ngapain korban ya? Udah 3 juta, urusan banyak, belum sekolah anak, ngapain korban? Nggak nyampe Pak. Akal kita tuh nggak nyampe kalau buat korban tuh. Kalau pakai akal nih, tapi kalau pakai hati nih nyampe. Buktinya yang tiap tahun korban mah cukup aja. Korban enggak korban lah. Meskipun 1 ekor domba, 1 ekor kambing gitu Pak. Yang paling kecil sekalipun gak masalah Pak. Emang mampunya segitu. Datang ke kandang, bang beli kambing. Ini Mas, ada yang 5 juta, 7 juta kambing Pak, 7 juta. Terus kita bilang gini, Mas, yang paling murah ada nggak? Ada Mas, no, kecil banget. Ayam. Segini doang nih. Belum pernah saya Mas dengar ada orang mau beli yang paling kecil. Yang enggak Mas, ini uangnya kepres, dicari. Yang penting syarat dan rukunnya, syarat kurbannya sah Mas. Ini ada nih, kambing masih kecil banget ini. Kering tapi Pak kering gitu. Kurus gitu. Tapi sah nggak nih? Telepon Ustadz, ini kambing kering, sah nggak buat korban? Coba lihat giginya, lihat umurnya, sah dah. Pas disembeli Pak, kagak ada dagingnya Pak, tetelan semua emang. Ya sah, tetap sah nggak apa-apa, tetap sah Pak, sah nggak ada masalah. Yang lain harganya 3,5 juta, 4 juta, dia dapat kambing 1,2 Pak, kecil banget tuh kambing.
Ya Allah, nggak apa-apa Pak, sah aja, nggak ada masalah. Kalau emang ada ya, tapi saya nggak nyuruh. Masa 1,2 ya, kecil amat itu kambing. Cuma Pak, orang berkorban ini emang bulan ini bulan ibadah maliyah, bulan ibadah pakai harta. Korban pakai harta, haji pakai harta. Tapi cara mendapatinya nggak melulu harus yang kaya. Nggak melulu yang harus yang kaya. Nggak melulu yang kaya Pak, nggak melulu. Pemulung korban. Kadang-kadang nih korbannya yang orang biasa lebih gede daripada yang kaya. Macam-macam, nggak ada masalah kalau itu mah. Jadi memang di bulan ini kita disuruh sama Allah minta rezeki yang seluas-luasnya, seberkah-berkahnya, supaya kita bisa ikutan dalam pagelaran ibadah di 10 Dzulhijjah ini. 10 Dzulhijjah ikutan Pak, biar buat korban bisa, alhamdulillah. Tahun-tahun depan bisa haji, alhamdulillah. Maksudnya Ustaz, bulan ini adalah bulannya punyanya orang kaya? Bukan. Punyanya orang punya bermateri, berharta? Bukan. Justru bulannya orang yang penuh iman di sini Pak. Nih, di sini. Akal kita nggak nyampe, tapi hati iman kita nyampe Pak. Kok bisa Pak? Korban mulu, padahal uangnya pas-pasan. Nyampe Pak Ustaz. Karena saya udah niat Pak Ustaz. Kalau ada niat pasti ada jalan, kalau nggak ada niat pasti banyak alasan. Niat Pak, niat. Tahu-tahu udah tenteng kambing aja. Duh Pak. Kalau yang udah biasa nenteng kambing tuh ya, kalau nggak beli kambing nangis gitu Pak. Kita mikir, ya Allah, gua nggak motong kambing tahun ini. Tapi yang bisa nontonnya bangga bener Pak, bangga bener. Ada yang kambingnya digendong Pak pakai motor, saking bangganya, dikencingin Pak, ya Allah udah digendongin. Padahal sama tukang kambingnya udah ditawarin, Mas saya anterin, gak usah Pak, saya bisa, dia bilang. Saya anterin Pak sekalian satu jalur ke Masjid Al Barokah kan, ini juga ada. Enggak, saya sendiri. Emang semangat Pak. Kenapa sih Mas? Soalnya ini pakai uang saya sendiri Pak. Yang jualan bilang semua juga nggak ada yang pakai maling Pak, uang sendiri semua. Tapi girang Pak, enggak Pak Ustadz, saya mau gendong ini, saya mau pegang, biar saya bisa megang, biar saya bisa ngelus. Ngumpulinya lama ini, setahun. Masya Allah Pak, semangat dia. Cuman yang grabnya aja kesian, bayarnya 2 dia tuh, biar orang sama kambing itu Pak. Tapi emang kalau orang udah seneng gitu Pak. Kok gitu? Ada Pak, ada. Sampai sekarang juga masih ada itu. Dia gendong gitu Pak. Ya Allah, kok bisa, kata saya, semangatnya tuh orang. Bahkan nih Pak, giliran mau korban nih, kambing dia pegang sendiri, dielus-elus gitu. Kadang-kadang diajak ngobrol. Habis ini giliran lu ya, yang mantep, jangan berontak, dia bilang. Diajak ngobrol Pak, hati ke hati gitu Pak. Masa juga kagak ngerti itu kayak begitu. Ada Pak, Masya Allah ya Karim. Saya aja yang korban nggak pernah begitu amat. Kalau bisa nggak pegang, ngeri juga Pak, nggak ngerti, nggak tahu ilmunya. Korban sate, korban kita tukang cuma doa doang Pak. Bahasa doa, sembelih atas nama siapa, udah. Yang motong orang yang motong, udah biarin aja, emang udah jatahnya dia Pak urusan. Sampai kata tukang potongnya, kalau di pondok saya, kalau motong kan saya dicisap. Pak Ustadz nggak usah belajar motong, saya aja. Ntar saya nggak diundang lagi katanya. Saya, Bapak nggak usah nyuruh saya bisa motong, tapi ini jatahnya Bapak, potong aja. Dia dapat rezekinya di situ. Yang penting jangan minta yang macam-macam. Pak Ustadz, saya minta lidah, paha belakang, sama kepala. Bapak aja yang saya sembelih ini. Banyak banget mintanya. Udah, kalau udah motong korban, kita motong, udah tawakal Allah Pak, nggak usah pakai request, dikasih terima, nangkep ya? Nggak dikasih, udah pasti dibawain, masa nggak dibawain daging? Pasti, tapi jangan request. Dari mana nge-request, orang punya orang? Kecuali lebih Pak, motong nih Al Barokah banyak, kaki kambing kan banyak banget itu ya.
nih kaki kambing nih, siapa yang mau ambil? Baru saya ngambil, baru boleh Pak. Kalau kita mah jangan request Pak. Udah begitu aja udah. Bismillah Allahu Akbar. Buat Ustadz Ahmad yang motong dikasih apa ya? Ya udah panitia aja pikirin. Dagingnya aja lebihin jadi 4 kilo misalnya. Itu terserah yang urusan panitia ya. Terserah mau berapa aja Pak, beres. Kepala buat siapa nih kepala? Ya buat siapa? Udah terserah panitia mau dipecahin bagi lagi, mau diundi ke siapa, terserah Pak. Kalau pembagiannya mah terserah. Yang penting kita nih yang bertugas. Nih Pak Ustadz, saya bagian paling capek Pak Ustadz, sering bersihin kotoran. Saya minta paha bagian belakang. Kagak ada urusannya Pak. Ya ada mau lagian juga mau bagian belakang sama depan bedainnya gimana coba kalau udah dipotong Pak. Susah juga. Artinya apa sih Ustaz? Pak, kita nih punya tugas masing-masing dengan ilmunya masing-masing. Bukan berarti yang punya ilmu ngambil semuanya Pak. Saya ngerti Pak caranya, paham kemudian kita ngurusin, tapi nggak mesti semuanya. Bukan berarti saya ngerti ngurusin jenazah, terus saya yang mandiin, saya ngafalin, nggak gitu Pak. Ada ilmu agama fikih, tapi ada ilmu sosial. Ada nggak yang bertugas di lingkungan? Kasih ke mereka Pak. Lu lah mentang-mentang ustadz banget Pak. Tanyain, udah ada yang motong. Kalau udah ada yang motong, terusin. Nggak usah tambahin saya biar motong. Hari gara-gara. Udah, saya paling bagus motongnya Pak Ustadz. Kalau saya potong udah nggak pakai pisau, makin aneh lagi nih. Maksudnya gimana Ustaz? Ilmu fikihnya pakai. Bahwa bisa, tapi ilmu sosialnya juga dipakai, fikih dakwahnya dipakai, fikih realitanya dipakai. Anak ngaji namanya, anak punya ilmu namanya Pak. Bisa kita tahu ilmunya, tapi nerapinnya lihat dulu kondisinya, gitu dulu Pak. Pahamin dulu, lihat. Oh ini udah ada, ya sudah ada. Kalau udah biasa kita di satu tempat, ada orang yang udah terbiasa pegang itu, biarin Pak, kita bagian mendukungnya, mensupportnya, kecuali beliau berhalangan. Begitu modelnya. Jadi nanti kemudian di tanggal sekarang, besok 8, besok 9, 3 hari lagi 10 Dzulhijjah, minta yang nomor 3 rezeki. Ini memang bulannya ibadah sedekah, ibadah pakai harta. Tetapi ini bukan bulannya orang kaya. Enggak. Semua ini Pak. Justru ini bulannya kita yakin ke Allah, makin yakin ke Allah. Saya tuh Pak, makin kayak gimana ya? Makin kayak ngurusin anak-anak ngaji, ngurusin anak dekat sama Quran. Kayak makin apa kayaknya, makin yakin sama ketentuan-ketentuan yang Allah buat gitu. Yang jauh kayak deket gitu, yang besar jadi kayak kecil gitu Pak. Gampangnya ketemu sama orang gitu Pak, gampang ngobrol sama orang. Lisan ini dipastikan nggak pernah belajar ilmu itu, jadi tahu bagaimana cara bersikap, ngerti gimana mengalah, tahu gimana sabar. Oh gini rasanya. Nah, jadi nggak mesti melulu untuk maju yang paling depan, nggak melulu merasa yang paling banyak, nggak melulu harus yang paling disebut, nggak melulu harus yang itu udah lewat masa-masa itu nih Pak. Makanya ini di hari kurban, hari Dzulhijjah, hari dimana kita minta rezeki, ba'da asar sampai maghrib dimanfaatkan sebaik-baiknya. Maghrib buka puasa dah, takjil, siapin diri sampai menjelang isya. Maka Bapak Ibu sekalian yang ada kesempatan rezeki mau kurban, fadhal kurban. Jangan cepat-cepat bilang tahun ini saya nggak kurban Pak Ustadz. Jangan dulu, jangan ngomong itu dulu. Sebelum sampai tanggal 13 Dzulhijjah, jangan ngomong itu dulu. Jadi kalau ditanya kurban nggak? Insya Allah, gitu kan. Jangan dari awal tanggal 1 udah bilang gini. Gak usah kurban dulu tahun ini. Kok bilangnya gitu Pak? Jangan gitu Pak. Orang saya pengeluarannya banyak, ngerti saya, paham saya. Tapi emang kalau pengeluaran banyak sama kurban gak bisa. Kalau Allah berkehendak,
Ini kan kemampuan kita belum mampu. Berarti dari tanggal 1 sampai sekarang lisan kita yakin dulu ke Allah, baik sangka dulu. Kurban nggak? Insya Allah kurban. Tamu lagi sama teman, katanya lu mau kurban. Ini udah tanggal 8. Insya Allah besok kali kalau ada rezekinya. Tanggal 9. Udah mau tanggal 10 nih. Insya Allah mudah-mudahan di pas hari H ada rezekinya. Di hari H juga belum ada, Pak. Tanggal 11, 12, 13 masih boleh motong korban. Masih boleh. Masih boleh, Pak. Orang saya motongnya H+1. H+1 baru motong di pondok. Nah kalau pas lebaran ya bareng sama Abah sama Umi. 12 masih bisa, Pak. Nanti kalau udah 13 dah baru ngomong sama istri. Mah kayaknya kita nggak korban nih. Soalnya kita udah dikit lagi udah maghrib. Berarti udah selesai hari tasyrik. Baru gitu, Pak, yakinnya. Korban nggak? Baru tanggal 7, Pak. Korban, insya Allah. Gitu ngapa ngomong? Cuma ketimbang ngomong, kecuali panitia masjid bilang, ya udah gua tulis ya. Nah itu jangan dulu, Pak. Tulis, Pak, saya. Nulisnya 3 nama lagi. Sapi. No Allah illallah. Bikin repot panitia. Nggak usah tulis, Pak. Iya nanti keburu nggak kebagian. Nggak apa-apa. Pengennya sapi, ntar kalau nggak kebagian ya kambing. 9, belum ada uangnya juga, Pak. Bismillah, bismillah. Terus minta sama Allah, ya Rob, masa tahun ini nggak korban sih? Korban dong. Ya Rob, mudahin dong, gampangin dong, korban dong. Tanggal 10 malam takbiran pas mau berangkat sholat id, kita telepon sama kakak. Dek, lu korban nggak? Lagi ikhtiar, Kak. Nih, dengerin. Saya korban sapi. Sapi buat berapa orang? 7. Saya orangnya cuma 3. Gue ada rezeki sapi. Anak gue mau sapi. Beli sapi. Uangnya udah nih. Udah beli sapi 25 juta. Namanya baru 3. Lu sama istri lu sama anak lu 2 bareng sama gue gimana? Korban semua, Pak. Ya Allah, nggak pakai beli sapi tapi dapat pahala korban. Bisa, Pak Ustadz? Ya bisa, Pak. Kenapa bisa kayak gitu, Ustadz? Masih yakin, Pak, sama Allah. Oke, bener nih, Pak Ustadz. Jangan terlalu cepat menyimpulkan takdir kalau belum sampai di detik-detik terakhir. Gitu. Saya ulang nih, Pak, Bu. Jangan terlalu cepat menyimpulkan takdir kalau belum sampai di detik-detik terakhir. Masih besok tanggal 8, Pak. Masih besok tanggal 9. Masih ada kemampuan rezeki. Masih ada tanggal 10, 11, 12, 13 menjelang maghrib baru bilang gak korban kita tahun ini. Gitu. Kalau belum, jangan bilang gak korban. Berbaik sangka dulu. Siapa tahu Allah memudahkan kita punya rezeki, kita punya rezekinya. Sama-sama kita mohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang barakah, rezeki yang luas dan bermanfaat. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan kumpul kami menjadi perkumpulan yang barakah. Jadikan kumpul kami menjadi perkumpulan yang Kau berikan rahmat. Allahumma ballighna ila al-wuqufi bil Arafah. Ya Rabb, sampaikan di tahun-tahun mendatang kami bisa menginjakkan kaki kami di tanah Arafah untuk melaksanakan wukuf. Ya Allah, sampaikan kami bisa menginap di Musdalifah. Mudahkan kami bisa melempar jamarat di Mina. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah. Mudahkan kami ya Allah bisa sampai ke Makkah ke Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anugerahi kami, keluarga dan anak turunan kami, mereka-mereka yang menyejukkan dan menenteramkan hati kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.